di CMC, Caring Mom Community, channel yang ngobrolin semua hal, ruang untuk berbagi solusi. Sesi kali ini saya punya tamu namanya Tante Hevi. Kalau yang sesi sebelumnya, saya ngobrol dengan Tante Dwi. Tante Dwi itu guru Tante, ya. Tante mungkin juga kenal juga, ya. Seorang guru. Dan di sesi itu, saya lebih tepatnya nyebutnya Tante Dwi itu curhat, ya, serba-serbinya sebagai seorang guru. Dan dia harus menyiapkan materi untuk anak TK-nya belajar di rumah. Nah, tapi TK nih Tante masalahnya. Nah, sekarang Tante Hevi kan, Tante Hevi punya anak di SD, SMP negeri ya Tante ya. Masalahnya apa Tante? Tante boleh curhat Tante di sini. Curhat ya ini ya? Boleh Tante. Curhat Tante. Masalah, mungkin masalah yang umum terjadi itu apa Tante? Oke. Ada beberapa masalah, kebetulan masalah saya sendiri, karena kebetulan saya punya 2 anak dengan jarak rentang usia yang lumayan. Jadi yang satu itu naik kelas 2, yang satu naik kelas ke kelas 2 SMP SD, ya? SD. Oh, naik kelas 2 Terus SD. yang satu naik kelas 3 SMP. Oke Tante. Dan semuanya kebetulan bersekolah di negeri. Nah, dari ngobrol-ngobrol dan pantauan guru WA orang tua, itu ini saya ngomong yang SD dulu ya. Oke. Kalau SD itu kan penugasan daringnya itu yang sementara ini kami alami itu kan anak diberikan tugas dikerjakan lewat Google Form, terus sama merangkum yang siaran dari TVRI. Nah, sejauh ini kalau untuk anak usia segitu, saya selaku ibunya masih bisalah mendampingi, memberikan materi karena tahu sendiri kan Mei, waktu itu tiba-tiba sekolah ditutup dan materinya itu ketika itu kan belum selesai. Dan materinya kan tematik ya. Waktu itu perjalanan tengah-tengah itu kan anak belum mendapatkan pembelajaran atau materi yang cukup. Anak itu kemudian daring dengan mengerjakan soal dari materi yang kemarin tiba-tiba di stop. Tante saya boleh tanya nggak, sebetulnya masalahnya itu dalam dalam penyiapan belajar di rumahnya, atau ketika Tante harus mendampingi anak untuk ngajarin materinya? Sebetulnya masalahnya di mana Tante? Dua-duanya atau lebih fokus di mana masalahnya? Dua-duanya sih. Di dua-duanya ya Tante? Jadi otomatis ini semua tidak siap ya, saya sendiri selaku ibu dan saya juga memiliki kegiatan di luar rumah, bekerja ya, suami juga begitu. Jadi ini membutuhkan komunikasi yang baik dengan suami kaitannya dengan itu. Berantem nggak Tante? Nah itu, kadang-kadang ini saya dengan suami berbeda kan. Jadi keinginan saya berbagi tugas, kalau saya keluar rumah suami ini, kebetulan suami kan nggak terikat jam kerja ya, jadi bisa ini. Tapi kalau untuk yang SD relatif bisa didampingi karena materinya masih sulit ya, Tante ya. Kalau yang SMP itu yang apa Tante? Apalagi saya punya keterbatasan di bidang eksak ya. Suami saya yang ada yang bisa ini. Nah itu. Boleh tahu nggak Tante kalau yang di SMP model pembelajarannya seperti apa? Soalnya ada beberapa juga yang misalnya nih Tante ya, saya punya ada pengalaman yang curhat sama saya hanya berupa WA, terus kemudian dikirim soal, terus kemudian yang mudeng dikerjain, kalau nggak mudeng ya udah biarin aja. Kalau di tempat anak saya kebetulan diberikan tugas, dia bebas mencari. Nah ini yang kadang saya berpikir begini, Mai. Itu tadi saya tidak bisa mendampingi anak kaitannya dengan waktu bolehlah kita sempat-sempatkan, tapi dengan materi itu kan mereka kalau nggak bisa saya juga mereka mencari dari sumber Google dan sebagainya. Kan gurunya ngajar nggak Tante? Enggak. Kan misalnya kan ada pakai ruang Zoom atau itu kan Tante, terus kemudian gurunya akan mengajar materinya seperti apa? Tidak. Jadi itu yang saya minta, materinya yang tiba-tiba di stop dan anak sudah harus melanjutkan soal yang diberikan, otomatis kan anak mencari mencari dari berbagai sumber. Nah, salah satunya kan yang paling mudah. Kalau ngerti Tante, misalnya ada materi dikasih kan Tante, misalnya subtema yang baru lah ya Tante, kemudian nggak ngerti Tante, terus gimana? Di Google pun juga nggak ketemu.
Kalau sejauh ini sih Aman, Tante? aman, iya. Oke. Jadi soalnya itu relatif masih bisa di searching lah ya, Iya. gitu. Jadi Oke. tapi bagi saya lah, Nek, searching itu Iya. hanya sekedar kan dia hanya menjawab kebutuhan dia saat itu. Apakah itu bisa mewakili apa ya kepenguasaan materi selanjutnya? Oke, apakah maksudnya goalnya Oh, dengan oh. usia anak segitu tercapai ya, Iya, Tante ya? iya, Goal iya. materinya itu tercapai Iya, ya, Tante iya. ya? Oke, Tante. Cukup kompleks ya, Tante ya? Oke, curhatan yang lain apa, Tante? Nah, saya melihat ketika maaf guru itu memberikan materi kadang tidak diimbangi dengan apa ya? Pernah nih Mai Apa, kejadian. Jadi waktu itu tugasnya hanya melihat salah satu konten di YouTube Tante? Iya, tentang salah satu materi dan kebetulan itu materinya tentang agama. iya. Bagi saya yang orang tua aja materi itu terlalu berat untuk anak seusia 15 tahun lah Iya, ya. iya, iya. Itulah. Dan durasinya Mei itu cukup panjang. Jadi antara 1,5 sampai 2 jam. Oh, lama ya, Tante ya? Bayangkan dan itu tugasnya merangkum. Oke. Bisa dibayangkan kan Mei? Oh ya. Tapi ada panduan-panduannya nggak, Tante? Nah itu. Jadi Atau anak tiba-tiba dibiarkan hanya aja. iya. Jadi tugasnya Oke. hanya sekedar itu apa namanya? Bisa dibayangin kan dalam durasi yang sekian lama materi Oke. yang sebegitu bagi anak itu berat, Iya. kan nggak mungkin anak itu Tante, saya Fokus. kalau soal ini tuh saya saya tidak kaget ya, Tante, karena Iya. saya pernah itu ya, Tante, saya ngecek di sosial media juga, ada salah satu sekolah itu nyuruh anaknya DM Barack Obama, DM Donald Trump tentang coronavirus. Terus mereka suruh minta tanggapannya mereka apa. Padahal kan mereka lagi demo ya, Iya. Tante ya. Aku kadang-kadang nih tugasnya nih agak-agak aduh nih kurang gurunya ini ya. realistis ya. Iya, jadi nggak realistis Iya, juga iya, gitu loh ya. Iya, Jadi kayak gitu. iya. Tante, apakah Tante sudah puas belum dengan sistem pembelajaran ini? Saya bilang mungkin sudah puas belum dengan mungkin fasilitas yang diberikan oleh sekolah gitu? Kalau fasilitas yang diberikan ke sekolah dalam hal ini bagi saya seorang wali murid ya, Iya. itu masih kurang, Mei. Jadi kalau oke lah kalau anak diberikan materi, ya itu tadi kalau memberikan soal ya otomatis kan harus ada materi dulu, Oke. baik lewat Zoom atau apa. Oke. Konsekuensi kami sebagai orang tua harus memfasilitasi. Berarti keinginan Tante tuh ada interaksi antara Ya, guru dan ya. murid ya? Jadi kan selama ini mereka mendapatkan itu dari setiap hari di sekolah dengan guru ya, dan tiba-tiba tidak, biar bondingnya itu kepegang gitu loh maksud saya. Jadi nggak cuma dilempar materi, tapi tetap ada bondingnya ada juga loh ya. komunikasi, bonding Oke. dengan guru yang bersangkutan. Kira-kira kalau seandainya ini ya, ada guru yang dengerin ini Tante ya, saya guru tiba-tiba, oke kita fasilitasi, kita ngobrol, kita diskusi dalam misalnya, anaknya mau nggak Tante? Mungkin cara Mau lah ya, Tante, iya, ya. cara komunikasi. Orang dia udah pusing juga ya Tante ya, harus iya. menebak-nebak sendiri Iya. ya Tante ya. Saya beberapa kali, nah ini ada lagi Mei, dan itu bagi saya kebetulan saya memiliki saudara di tempat yang mungkin kurang terjangkau jaringan internet. Itu kemarin mereka tidak mengadakan tes atau untuk kalau yang di kota kan relatif mereka mengerjakan kenaikan semester itu kan dengan tes. Itu enggak, karena apa? Karena jaringan internetnya juga mereka susah. Iya. Yang kedua karena maaf kondisi orang tuanya kan juga Dari ekonomi iya, Tante ya. daripada mendampingi anak dia mendingan Oke. jualan, dan itu nah apakah itu ya itu bagaimana gitu loh. Oh, jadi iya, oke. saya di sini juga butuh solusi loh, Mei. Oke ya. tidak, Tapi solusi tidak hanya yang curhat loh, Mei. Oke, berarti solusi. Tapi keinginan Tante yang saat ini terdekat adalah interaksi langsung antara interaksi Setidaknya ya, itu. ya walaupun lewat online ya Iya. Tante ya, antara guru dan murid ya Iya, Tante ya, iya. dalam setiap subtema yang baru atau Iya. ketika anak ini punya masalah gitu ya Tante. Jadi Seperti itu. tetap ada apa namanya komunikasi antara guru sama murid. Oke Gitu. deh Tante. Makasih Tante curhatnya. Sama-sama. Semoga gurunya dengerin ya Tante ya.
Semoga gurunya dengerin ya Tante Amin, ya. amin. Mudah-mudahan ada regulasi untuk Iya, lebih tapi baik. saya yakin Tante seefektifnya pembelajaran di dalam rumah itu tidak akan seefektif ketika tatap muka ya Tante Iya, ya. pasti. Seperti itu. Kami menyadari juga itu. Oke, Gitu. makasih Tante curhatnya. Sama-sama, Mei. Oke sahabat CMC, itu tadi curhatan dari Tante Heavy yang mempunyai anak SD dan SMP. Sahabat CMC mungkin punya masalah yang sama atau mungkin nggak ada masalah atau punya masalah yang berbeda lagi. Oke, boleh loh komen, tapi jangan lupa subscribe dan kasih likes juga ya. Oke, sampai jumpa. Salam untuk keluarga, peluk untuk anak kita. Bye.